mahal nih, ya kan? Gue juga pakai race, cuma gue bekasan. Ini ada kayak semacam teleskop apaan nih? Buat ngukur tensi mas. Jadi gue taruh di luar, ketiban itu gue pernah kenceng banget, jedar gitu mas. Juga das vlogger, assalamualaikum. Sedan 90-an harian, check this out. Gua ketemu sama Aldre, pemilik Griko ya. Cihuy ini asli. Siap. Apa kabar Om? Baik. Wih, matching banget putih sama putih. Yoi dong. Sebenarnya kalau Griko ini Om, ini Corolla keberapa sih? Ini generasi ketujuh. Ketujuh. Ajrit. Kode bodinya namanya AE101. Nah, gue pengen tahu story Corolla menurut ini. Kalau 7, satunya apa sih? Gua jujur kurang paham nih ya. Cuman generasi mobil front wheel pertama itu dimulai dari GL, Corona GL kalau di Indonesia. GL. Gue lupa deh tipenya AE berapa, gue lupa ya. Cuman kalau yang ini namanya AE101. Di atasnya dia itu ada AE111. Which is mesinnya sama nih, sama dia nih, 1600. Terus di atasnya itu ada AE112 yang 1800. Kenapa lo pilih Corolla? Corolla tuh pertama nih ya, bensinnya irit. Yakin gua. Spare partnya banyak. Oh ya? Spare partnya banyak. Sampai sekarang alhamdulillah masih banyak. Terus harganya juga relatif affordable lah. Affordable lah. Dan KW-nya banyak. KW spare part ya? KW spare partnya banyak. Jadi kalau misalnya kita lagi nggak mampu beli yang asli, ya kita bisa beli yang KW. Berarti sama hampir mirip kayak Kijang ya? Oh iya. Dan ini lu bilang sering bolak-balik Jakarta mana tadi? Gua kerjanya di Purwakarta. Jadi gua kalau weekend kadang-kadang kalau misalnya gue pengen main mobil gitu kan sama teman-teman gue, ya gue bawa ini. Jadi mobil ini bolak-balik Jakarta Purwakarta sih udah sering lah. Makanya gue seneng nih sama nih mobil gitu kan. Berarti bisa dibilang ini rekomen nih buat pelihara ya, buat mainan. Gue rekomen. Nah Om, balik ke mobil lo nih. Iya. Ini Grid Corolla tahun berapa sih? Ini Grid Corolla gue tahun 94. 94. Dia keluar tahun? Kalau nggak salah, correct me if I'm wrong ya. Komen. Itu 92. Startnya dari 92. Sampai dan? Jadi AE101 itu keluar dari tahun 92 sampai dengan ya terakhir 95 lah. 95? Iya. Dia berubah facelift 2 kali. Nah, lu ngangkat tahun? Gua ngangkat mobil ini tahun sebenarnya tergolong baru ya. 2014. Baru 10 tahun. Baru 10 tahun. Iya, baru 10 tahun. Ya kalau waktunya emang 10 tahun, Mas. Cuman dulu itu gua main motor banget gitu. Oh, anak motor. Anak motor ya. Sebutannya anak motor ya. Nah, mobil ini mulai gua bangun itu sebetulnya di 2017. 5 tahun. Tapi pelan-pelan banget. Nah, itu gua sambil main motor tuh, Mas. Jadi fokus gue kebelah, gue nggak bisa gue harus satu titik gitu. Fokus. Spare money-nya bayarkan ke motor lah ya kan? Iya, money dan hati sih Mas. Hati ya? Menurut gue lebih ke hati sih. Gitu. Nah jadi 2017 itulah baru kebangun dan mulai kebentuk begini 2019 sebenarnya baru sih. Dan mulai suka main ini berarti? Motor tinggal? Dari 2014 sebetulnya gue memilih mobil Grade Corolla itu emang udah ada niatan gitu. Gue pengen bangun nih, cuman belum into Mas sama ke mobil gitu karena gue motoran banget deh dulu deh. Laki-laki gitu kan? Laki-laki. Modifnya Om? Modif. Gue demen nih kan.
Oke, kalau modif secara keseluruhan gue ceritain dulu sebenarnya. Boleh. Mobil ini tuh secara looks itu tetap bentuknya Great Corolla. Oke. Jadi gini, banyak teman-teman di sana yang sama-sama main Great Corolla, mereka memilih untuk ngerubah mukanya, gitu kan, bentuknya tuh dirubah sama dia. Misalnya kayak lampunya nih mas, gitu kan, ini kan lampunya masih begini nih, sipit lah ya. Warnanya masih yang beginilah. Nah itu ada yang tipenya black smoke, terus bempernya. Nah oh iya, salah satu yang bikin gue suka main Great Corolla itu karena pilihan mainannya tuh banyak mas, pilihan modifnya tuh banyak. Oh iya, banyak. Jadi ada tipe di luar itu, misalnya yang paling tersohor tuh namanya BZ Touring. BZ Touring. Jadi mobilnya dia wagon, tapi mukanya tuh dia paling cakep lah gitu. Menurut gue paling cakep ya. Terus ada Corolla FX. Iya, Corolla FX ya. Ada Corolla FX. Terus ada GT. Ya gue nih Corolla FX ada gue videonya ya kan. Oh iya, Komar ya? Komar. Ya. Mas Komar ya. Iya, salam. Sawer. Terus. Terus ada tipe apa lagi? Oh, ada tipe Holden, Mas. Holden. Jadi di Australia si Toyota ini tuh platformnya itu dibeli sama Holden. Jadi ada tipe Holden nih, Mas. Oh, ada ya? Ada. Oh, kalau nggak salah namanya Holden Nova kalau nggak salah. Holden Nova. Cari. Jadi sebenarnya ada beberapa pilihan yang lu bisa modif lah gitu. Tapi gue pribadi memilih untuk bentuknya tetap Great Corolla lokal gitu. Gue memilih itu. Banget kayaknya. Ya, gue malah memilih itu karena mahal mas. Ngomongnya asik banget. Nah, sebenarnya ini berarti lu nggak dirubah? Nggak ada yang gue rubah. Grill dong ditem ini. Nah, grill ini memang seolah-olah kayak lokal mas. Tapi sebenarnya sih ini bukan lokal mas. Jadi, oh ya, tipe tertinggi di AS101 itu ada namanya Toyota AS101 TRD 2000. Oke. TRD 2000. Itu totally different. Itu udah kayak mobil berbeda lah. Mesinnya beda, kaki-kakinya beda, transmisinya beda semua. Dan itu tipe tertinggi. Nah, grillnya gue pakai dia. Oh. Jadi ini TRD 2000. Gitu. TRD 2000. Kata orang-orang sih ini TRD 2000. Bedanya minor sih mas. Jadi di bagian sini tuh nggak ada kisi-kisi. Nggak ada centilan-centilan gitu. Jadi lebih rata gitu. Terus apa lagi perubahannya? Lips. Ya lips ini tambahan. Ini gayanya GT. Tapi ini bukan ori GT kok. Bukan. Custom. Ya custom lah. Tapi bentuknya tetap ngikutin kayak GT-nya. Oke. Berapa? Lipsnya. Oh lipsnya murah, ratusan ribu, 300.000 paling. Kalau ada yang mau tahu ini japri lo aja ya. Boleh. Ada linknya kan? Boleh. Nah, boleh. Nggak pelit ilmu ya kan? Boleh. Apa sebutin IG juga nggak apa-apa? Boleh. Apalagi om? Terus sen. Nah kayak lampu apa? Sen, corner side lamp, headlamp, ini semuanya gue beliin baru aja sih mas. Oh ini jadi semua nih? Ini baru semua. Ini baru nih? Ini baru, iya baru. Karena pengalaman gue, gue selalu kayak misalnya cuci lampu gitu ya mas ya. Nggak pernah ketemu bersihnya mas. Masih ada yang kurang aja? Jadi kayak pelipit-pelipitnya tuh masih ada coklat-coklatnya gitu kan. Tapi menurut gue lampu tuh, lu kalau mobil lu catnya jelek, tapi kalau lampunya cakep, pasti mobilnya cakep deh. Iya, sotoy nih maaf nih. Apalagi om depannya om? Kalau depan udah itu doang sih, itu doang. Berarti kita bahas samping ya? Boleh. Nah om, apa aja rubah dari sini om? Wah, ini kalau bagian samping nih dilihat nih, ini totally Great Corolla lokal, ini nggak ada yang gue rubah. Cuman ada satu yang gue tambahin ini mas. Apa tuh? Nih, ini gue tambahin. Oh oke, ini lari sen ya? Itu sen, lampu sen. Oh iya. Itu aja. Ya? Lebih safety. Dulu gue pakein pakein side skirt gitu kan, yang model GT. Cuman lama-lama gue malah lebih suka yang kayak gini mas. Dapat sih. Ya selera ya. Iya. Dan chrome-nya masih ada. Oh iya dong, harus sih mas. Asli. Orang-orang pada lihat chrome, lu mana pertahankan ya? Iya dong, harus dong. Menurut gue, gue sotoy lagi nih maaf. It's okay. Jadi dulu mobil ini warnanya silver mas. Oh silver, udah repaint berarti? Udah repaint. Oh oke. Jadi gue kerok total biasa lah ya. Terus gue memilih untuk warna putih. Nah pada saat pengecatan itu sekalian
Gua ganti kayak ya ini nih, list chrome ini. Oh, ini baru semua. Yang baru sebetulnya ini kaca depan, kaca belakang. Karena ini menurut gua cukup krusial nih. Jadi waktu itu kan jujur ya mobil ini tuh kondisinya jelek banget, Mas. Terus ya udah paling kalau bentuk sama, bener-bener total ini kayak grade Corolla lokal lah. Pokoknya orang ngeliat tak langsung remind Corolla ya gini. Iya, iya. Kaki-kaki nih. Kaki-kaki. Oke. Ini nih. NK. NK. Ya, kelas ya kan, simple tapi asik. NK apa ini? Kalau ini namanya NK RCT5. RCT5. Lebih masih ke arah rally juga bener ya? Ya, ini velg rally juga. Rally juga. Termasuk velg rally juga. Nah, speknya Om. Detail. Oke, kalau spek ini 15, lebarnya 7, ET-nya 35, Mas. ET-nya 35. Pas ya? Dan ban? Ban ini pakai, gue belum mampu beli yang, jadi kan kalau lebar 7 menurut gue cocoknya tuh di 205, Mas. 205. Ini? Nah, ini 195. Karena pilihan 205 ini mahal-mahal. Jadi ya gue pakai SX tuh aja deh. 195 55 untuk mengkompensasi si lebar 7-nya tadi. Oh. Jadi kalau gue pakai pakai tebal 50, bannya jadi agak sedikit narik. Iya, nah, gue nyari bannya tetap tegak gitu kan. Nah, makanya gue pakein lebih tinggi gitu. Oke, ini semi slick kan? Ini semi slick. Tadi kebayang sih gue kalau sana ini kan 195. Masih dibilang ngepas pelek. Dikit-dikit emang agak lebih kecil. Iya, kebayang. Keren. Adaptor pakai nggak? Nah, ini gue pakai nih spacer knock nih. Untuk yang bagian depan ini gue tetap pakai spacer knock. Gue pakein ini sebenarnya gue setup nih belum selesai sebenarnya ya. Iya. Jadi ini sementara aja. Ini pakai 7 mili. Yang depan pokoknya 7 mili aja. Belakang? Belakang 0. Jadi gak offsetnya 35. Sama. Okay. Setupnya nih gue bikin depan itu gue bikin camber, Mas. Camber? Ya, gue bikin camber minus. Jadi cambernya itu gue bikin depan tuh -2. Oke. -2. Jadi antara 19 ya something sampai 2 lah. Yang belakang 0. Nah, itu tujuannya biar kelihatan lebih. Nah, gue pakai spacer knock karena biar mengkompensasi yang depan minus, yang belakang 0. Oke. Gitu. Tapi tetap kelihatan sih. Iya. Tetap kelihatan miring sih. Pas sih di body ya. Kaki-kaki ini gue pakai coilover ISC yang street. Depan belakang. Depan belakang. Oke, nah Om, settingan segini nih, satu jari. Gue selalu buka-buka nih. Iya. Lu aman nggak? Full. Kalau full penumpang. Segini kalau full penumpang lebih ke belakang sih, Mas, yang gasruk sih. Gasruk? Iya. Ini roll panel belum? Udah, Mas. Oh, udah pasti. Belakang juga roll panel juga ya? Udah. Ini spek velg depan belakang sama ya? Sama, Mas. Sama. Ban juga sama? Ban juga sama. Gue bikin sama. Nah, Om, ini lupa Om nih. Oh, padahal ada stikernya, bukan ada bacaan. Ada bacaannya serem banget ini warna kuning. Udah upgrade. Iya, ini gue pakai big brake kit lah ya sebutannya. Epi Racing, lupa gue tipenya 7600 apalah gitu lah. Nah, cuman pemakaian BBK ini juga gue memilih untuk warna hitam gitu loh, Mas. Gue pengen mobil gue nggak kelihatan biasa aja deh. Ya emang biasa aja sih, Mas, mobilnya. Bahasa ngawasnya cakep kan? Asli nih orang, asli. Tapi kuningnya tetap kelihatan sih. Gimana caranya gue ambil spidol, gue hitamin apa racing. Belakang Om, itu gue lihat pakai rem disc juga ya? Iya, belakang juga rem disc. Di belakang itu gue pakai tipe GT-nya. Corolla GT? Corolla GT. Itu semua plug and play ya? Plug and play, Mas. Plug and play. Ada custom apa-apa? Nggak ada. Nggak ada. Komen sih, bener-bener. Gitu. Termasuk apa racing kan plug and play? Oh enggak, kalau ini tetap harus pakai bracket. Karena ini kan universal ya jatuhnya. Iya. Sama mungkin kalau kayak kaki lo, ya ini gue pakai laknat race nih. Mahal nih. Ya. Gue juga pakai race. Cuma gue bekasan. Belakang yuk. Ayo. Belakang. Apa aja Om belakang Om? Nah, sebenarnya mobil ini kan tahunnya tuh 94 ya. Oke. Nah, lampunya ini sebenarnya tahunnya 92 nih, Mas. Lampu ini? Iya. Kok bisa? Kalau yang 94 95 itu kan merah sama putih itu, Mas, warnanya. Oh iya. Nah, kalau yang ini tahun 92 warnanya orange dan dia nyambung semua tuh orange-nya. Merahnya juga.
Gitu. Nah ini ada ceritanya sih sebenarnya Mas. Dulu waktu pada saat mobil ini masih silver, itu gue pernah ditabrak Mas dari belakang. Oke. Hancur, mobilnya hancur Mas, belakangnya hancur. Sama kaca-kaca? Alhamdulillah enggak. Cuman bagasi ngelipat Mas. Bagasi oke. Bagasi sampai ngelipat. Nah waktu pada saat gue benerin, si apa namanya? Bengkel? Si lampu yang warna merah sama putih itu nggak ada Mas. Nggak ketemu. Gue belum tahu nih link belinya di mana gitu. Gue belum tahu. Belum keracunan anak Corolla ya kan? Iya belum. Terus? Nah terus ketemunya warna orange sama merah ini. Oke. Gitu. Nah pada saat itu garnisnya pun gue nggak nemuin Mas. Jadi gue beli customan di mana jadi ada gue bilang tadi ya. Jadi beberapa Corolla itu tipenya tuh ada beberapa. Nomor platnya ada yang di sini Mas. Ya. Ini bempernya ketutup gitu. Nah, gue beli customan tuh Mas. Karena cuman ada itu. Ya udah dulu begitu bentuknya. Gitu. Nah ini? Nah karena ketemunya warna yang ini, yang orange sama merah, ya udah sampai sekarang keterusan. Tapi asik loh. Gue seneng banget liat ini nih. Panjang. Iya. Jadi tadinya gue pingin ngeganti jadi tahunnya dia lagi nih ya, tahun 1995. Tapi ternyata pada saat gue lihat-lihat, kalau dia ngegarisnya lurus gitu ya Mas ya, ke samping, seolah-olah mobilnya lebih lebar Mas. Benar. Benar ya Mas ya? Iya, benar. Dan menurut gue, warna orange, warna merahnya begini nih, yang agak-agak gelap-gelap begini nih. Agak JDM lah. Malah lebih dapat 90s-nya menurut gue. Benar. Sorry, sotoy. Tapi bener loh, gue ngeliat asli loh. Kayak perfect banget gitu kan. Iya. Berarti bisa dibilang modif Corolla bisa dipakein 92 plug and play. Bisa. Plat serinya JDM. Ya ini pakai frame plate, kata orang-orang JDM memang iya sih, belinya di Jepang sih. Iya. Terus ini agak sedikit beda, dia ada goldnya nih Mas kalau diperhatiin. Oh iya. Iya, dikit ada gold sedikit. Knalpot. Gue denger tadi suaranya buset deh, asli. Suaranya nggak berisik ya Mas ya? Enak. Garing-garing gitu ya? Iya. Iya sebenarnya kalau dirubah ini mufflernya ganti, sama full system memang ganti juga sih. Sampai header depan. Nah knalpot yang gue pakai ini sebenarnya ini TRD. Ini TRD, Sango TRD. Kodenya 17400 MR300 Mas. Nah gue juga memilih knalpot ini karena bentuknya gede banget. Dan emang jatuhnya gak normal ya Mas. Kalau dari belakang tuh kayak gede banget gitu. Dalam Om. Gitu. Gue ngeliat Recaro tuh, bacaan Recaro. Oh iya. Oke. Ini pakai jok apa Om? Recaro apa? Kalau ini sih Recaro tipenya namanya SR3. SR3. Terus untuk motif ini orang-orang nyebutnya apa? Crayola Rainbow. Nah ini nih. Crayola. Gua norak sih. Nah, ini ada kayak semacam teleskop apaan nih? Buat ngukur tensi Mas. Apa sih nempel jok gini? Enggak, ini Recaro tuh kan beberapa ada kelebihannya gitu ya Mas ya. Nah untuk di jok gue tambahannya itu ini untuk lumbar support. Oh, ini buat lumbar yang support. lambungin belakang ini. Iya. Lumbar support. Jadi buat apa ya ibaratnya ngejagain si punggung lu nih lebih nyaman lah gitu. Bisa dibilang. Actually di jok standar grade Corolla AS101 ini udah ada lumbar support ya Mas. Ada juga. Ada juga. Nah ini nardinya. Biasanya kalau nardi kan nardi Torino, nardi yang klasik, yang besi gitu ya Mas ya. Nardi itu agak sporty nih pas di Karimun gua Masih Karimun lu. Nardi apa sih deh? Orang-orang nyebutnya ini namanya Nardi Evolution 3. 3 itu karena palang 3. Iya. Ada yang palang 4-nya Mas. Ada. Tapi gue memilih untuk palang 3. Sama setir sebenarnya ada yang beda nih Mas. Ini bukan setir doang. Tapi ini dia nih Mas. Nih. Ini namanya spacer steer Mas. Spacer ya. Jadi dia lebih maju. Nah, gua tahu. Apalagi yang dalam yang dirubah dalamnya? Yang dirubah. Nah, ini speedonya nih. Hah? Ini speedonya gue pakai BZ yang tadi gue sebutin. BZ? Ya, namanya BZ Touring. Jadi makanya speednya cuma sampai 180.
Padahal kalau yang lokal kan sampai 240 tuh Mas. Kalau di JDM kan emang maksimal mungkin di 180 doang. yoi. Nah ini di Speedo tuh bedanya dia ada voltmeter Mas. Oke. Itu ada voltmeter tambahannya sama RPM-nya dia 9000. RPM-nya. Nah, kalau mobil Great Corolla biasa tuh seingat gue kayak cuman 8.000 kalau nggak salah deh. Oh. Iya. Karena Speedo ini disiapin untuk pakai mesin si yang 4AG itulah. Gitu. Apalagi Om? Ini Om, kalau box-box gini? Nah, ini juga nih. Ini namanya multi box. Ini custom nih, Mo? Ini Toyota original. Ini tambahan? Tambahan, Oh, betul. tambahan. Jadi buat laci-laci kecil, nih buat koin, nih buat kartu ya kan. Banyak ya? Ini buat nyimpen-nyimpen apa gitu kan. Imani atau apa. Nah, terus di bawahnya ini pengharum ruangan nih, Mas. Pengharum mobil. Oh ya? Otomatis ya. Ini Mas, kalau dilihat. Nah. Ini parfumnya nih, Mas. Cuma. Oke. Iya ya? Bau mobil tua gitu ya. Iya. Tapi lu gininya Nah, Isi jadi gini. Ini sebenarnya gaya doang gue pakai. Gaya doang. Terus? Kalau ngewangiin banget, kayaknya kalau sekarang udah enggak sih. Udah enggak. Walaupun gue aktifin secara proper ya, dia masuk ke evap, terus dia juga listriknya juga aktif. Tapi kalau gue cobain sih sebenarnya, harumnya tipis banget. Ya gaya aja Mas. Oke, tapi istilahnya ini udah nggak diisi ulang lah ya, cuma Nggak ada. buat gaya doang. Udah nggak ada Mas, udah nggak ada yang jual. Mantul. Apalagi Om? Terus di bawahnya sini ini ada cup holder standar lah ya. Oke. Ini tambahan lah karena ya kita bukan taruh minum atau apa kan. Tapi tambahan kan? Ini tambahan. Nah ini apa? Ini sih sebenarnya cuma lampu aja Mas. Oh, I see. Lampu aja. Terus ini nih apa namanya? Shift knob. Shift knob. TRD. Ini shift knob pakai TRD yang kulit 5 speed. Ada yang 6 speed ada, cuman mobil gue masih 5 speed. Jadi gue pakai 5 speed. Ini kalau gue simple tapi kalau disebutin banyak perubahannya ya? Dia lumayan. Iya. Apalagi? Terus ini karpet. Nah ini Karpet sih sebenarnya ini karpet universal sih. Cuman bentuknya itu mirip sama kalau di Jepang tuh ada namanya mereknya Karo Sisal. Ya ini sih bukan sih. Ini custom aja lah. Udah sih, itu doang sih. Belakang Belakang nggak ada. masih ori ya? Masih ori semua. Kita lihat mesinnya. Boy, yuk. Gue kepo nih, gue Greco ya kan. Apa sih yang dirubah sebenarnya? Yang dirubah sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Misalnya gue nambahin strut bar. Ini mereknya Casco. Oke. Terus kabel busi gue pakai NGK Power Cable SR9. Sama coilnya gue keluarin Mas. Kan tadinya coilnya di dalam Delco. Oke. Ini sekarang gue keluarin di sini. Kenapa rasanya? Apinya lebih gede. Oh ya? Apinya lebih gede, ngaruh. Dan ini pakai eksternal coilnya 4 AGE. Terus apa lagi? Kabel eksternalnya ini gue pakai SR8. Terus ya untuk selang-selang radiator nih gue ganti yang Samco. Yang kira-kira udah mulai menua diganti. Iya betul. Ini gue ganti. Terus ini apa header pakai biasa lah ya. 421. Terus mesinnya sih udah porting polish. Porting polish terus standar lah ya, porting polish standar. Throttle body juga di rimmer gitu Mas. Itu aja sih kalau mesin nggak banyak. Intinya lu pengen mobil lu sehat, segar itu aja kan? Iya, sehat, segar. Sama ya sedikit-sedikit performance oke lah, dikit aja. Gue pengen tahu nih. Iya. Effort lu ngebangun Greco lu sampai segini, Iya. bagian mana yang paling berat banget? Berat banget. Pasti ada titik yang merasa paling-paling gitu kan? Oh iya, oke. Sebenarnya titik yang paling berat itu menurut gua pada saat gua nggak mood. Oke. Cuman ya gua bikin mood-moodin aja gitu. Maksain. Maksain. Oke. Nah, terus yang paling terberat itu sebenarnya nyari
ngebikin nut yang terbaik gitu mas. Oke, paham. Itu yang paling susah sih, dan sampai sekarang gue masih belum punya waktu buat ngebenerin nut yang benar gitu mas. Iya, karena udah sempurna sebenarnya. Nah, Kalau kata gua. betul. Mungkin pada saat lu ngelihat sekarang, udah cukup lah gitu ya. Iya. Tapi pada saat nanti gue udah ngerjain nut yang udah lebih baik lagi, lebih proper lagi, pasti lu ngeliatnya beda mobil lo ya, sih gitu deh. Sama mungkin buat apa ya, ibaratnya ya kalau kita pengen ngebangun mobil, adalah masanya dimana gue udah cukup di sini nih. Iya. Udah cukup di sini, dan dari awal lu udah tahu lu pengen mobilnya tuh mau diapain gitu, Iya, konsepnya mau diapain. Ya. Basi sih gue ngomong kayak gini, cuman menurut gue itu memang penting sih. Menurut gue emang penting sih. Klimaksnya jadi kita tahu di mana. Iya, maunya endingnya mau di mana gitu. Betul. Sehingga lu bisa ngatur budgetnya, ngatur waktunya, dan lain-lain lah. Cakep. Nah, sekarang nih kita kepo-kepoan di sesi yang paling gak anu banget gitu. Anu. Iya. Lu ngangkat tahun? Tahunnya 2014. Oke. Berapa duit? Harganya 66 juta pada saat itu. Karena Oke. bukan kondisi mobil. Kalau sekarang harga 66 juta, harga mobilnya lumayan tuh mas. Nah kalau dulu tahun 2014 harga Great Corolla itu memang range-nya masih segituan mas. Iya. Restorasi habis? Kalau restorasi termasuk cari nut tadi ya? Iya, termasuk gua nge-repaint gitu-gitu ya. Jujur gua nggak tahu detailnya mas harganya berapa, karena gua udah nggak ngitung sih. Cuman nggak mahal lah. Nggak mahal ya? Setengah dari harga itu? Lebih sih. Harga mobil dong? Lebih. 1,5 mobil? Lebih. 2 kali mobil dong? Iya mungkin segituan. Oke, modifikasinya? Modifikasi udah termasuk tuh mas. Restorasi? Udah termasuk. Oke. Tapi sebenarnya di sini bukannya mau flexing harga-hargaannya mas ya. Tapi intinya gini, gua karena dulu bekas main motor gitu kan. Nah, dan gua harus stop itu semua. Pertama dari masalah hatinya gitu kan, masalah kemauannya, jadi gua harus stop main motor, dan semua budget permainan gue itu gua alihin semua ke sini gitu. Benar. Gitu sih mas. Semenjak lo pakai mobil ini, kira-kira lu dapet cerita unik gak sih di mobil ini? Cerita mobil kesayangan ya kan? Oh iya. Cerita uniknya sebenarnya ada satu sih yang paling cerita unik menurut gua. Apaan tuh? Curhat langsung. Jadi memang waktu pada saat gua awal 2014 ini gua mau beli gitu, gua memilih Great Corolla tuh spesifik mas. Gua maunya Great Corolla, gua nggak mau yang lain. Gitu. Pasti gitu ya? Iya. Karena emang dari dulunya tuh emang gue suka lah sama mobil ini gitu. Dan mobil ini tuh sebetulnya cukup lama mas, pernah mangkrak. Oh ya? Di bawah pohon, di bawah rumah nyokap tuh ada pohon sukun mas. Karena gue nggak dapat parkiran gitu di dalam. Iya. Ya kan di dalam mobil nyokap bokap kan. Jadi gue taruh di luar. Ketiban itu gue pernah kenceng banget, jedar gitu mas. Asli itu nggak kena kaca? Karena pecah pasti? Pernah kena kaca mas, pernah. Alhamdulillah nggak pecah. Oke. Alhamdulillah nggak pecah. Nah, pada saat ya lambat laun gue ngeliat mobilnya, kok kasihan banget gitu kondisinya. Ya gue ngehati lah, suatu hari mobil ini akan gue bangun gitu. Nah berjalannya waktu lagi nih mas, gue sempat menyerah lah. Maksudnya bukan menyerah ya, kayak wah gila sih ini udah banyak banget nih pasti nih kalau gue bangun gitu kan. Oke, gue mulai bangun gitu kan dari 2017 itu. Terus gue tahun 2019 gitu kan. Nah ini gue bener-bener full nih mas. Full udah deh gue bangun nih mobil gitu. Udah tiket banget gitu. Ya udah niat banget gitu. 2018 tuh gue punya sahabat mas, namanya Hugo. Tahun 2018 sahabat gue itu si Hugo pernah ngomong, udahlah Dre jangan dijual. Ini mobil pertama lo. Ini mobil pertama gue mas. Oke. Gue beli nyicil, pakai bank gitu kan. Tiap bulan gue bayar gitu kan. Nah terus si Hugo tuh bilang, udah jangan dijual, udah lu pakai aja, lu bangun deh, kan lu pinginnya gitu kata dia gitu. Oke, berjalan 2019 doi meninggal mas. Doi meninggal. Ya gue emang sayang banget sama sahabat gue itu. Jadi salah satunya adalah karena omongannya dia. Amanat dia deh. Ya ibaratnya bisa dibilang amanatnya dia. Dan gue juga suka sama mobil ini, sehingga
ya gue bangun. Makanya mobil ini gue namainnya Hugo. Speechless gua. Asli gue belajar lagi dan tadi belajar persahabatan juga berat banget ya kan? Iya. Makna persahabatan tuh suatu gitu kan? Iyalah. Oh, makasih banyak ya. Siap, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Siapa tadi panggilnya? Aldre, Mas. Ngeblek gue sumpah. Ya. Jadi usaha gue sotoy banget nih ngomong ini. Itu kan udah sepuh ya. Simple gitu kan, sedan tapi enggak. Gimana ya? Jelasin dong, bantuin.